Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Ayu Bonatunggadewi. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Hajah Ihsana El Huluko, Dr. MPD. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Happy for watching! Di video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Tetapi, sebelum saya memberikan informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa, teman-teman tahu tidak apa itu motivasi belajar? Ada 3 pengertian motivasi belajar menurut beberapa para ahli. Yang pertama, ada menurut Clayton Alderfer yang mengatakan bahwa motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Yang kedua, ada menurut Winkel. Ia mengatakan bahwa motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Dan yang terakhir, ada menurut Sardiman Ridwan. Ia mengatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar adalah usaha yang disadari untuk menggerakkan dan mengarahkan diri sendiri agar terdorong melakukan kegiatan belajar, sehingga siswa dapat mencapai tujuan mereka, baik itu dari segi prestasi atau hasil belajar yang baik. Motif belajar ternyata punya beberapa jenis loh teman-teman. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu motif yang menjadi aktif tanpa diberi stimulus atau rangsangan dari luar diri individu. Motivasi belajar menunjukkan keadaan yang berasal dari dalam diri untuk mendorong siswa melakukan kegiatan belajar. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan tekun dalam mengerjakan tugas karena ia merasa butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang sesungguhnya, seperti memperoleh ilmu pengetahuan. Tujuan mereka dalam belajar bukan untuk mendapatkan nilai maupun pujian. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik, yaitu motif yang menjadi aktif jika siswa diberi stimulus atau rangsangan dari luar diri individu. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila siswa menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Tujuan belajarnya seperti memenuhi kewajiban, mendapatkan hadiah atau pujian, dan menghindari hukuman. Namun, bukan berarti motivasi ini tidak baik, teman-teman. Motivasi ekstrinsik ini juga diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan siswa dan komponen-komponen lain dalam proses belajarnya. Ternyata, motivasi belajar itu juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masing-masing individu, meliputi cita-cita atau harapan akan keberhasilan maupun prestasi tertentu. Faktor ini dapat memberikan semangat dan tujuan dalam belajar.
Lalu ada kemampuan individu yang mencakup kemampuan kognitif, intelektual, motorik, verbal, dan sikap. Lalu ada faktor fisik, baik itu kesehatan, gizi, fungsi fisik, terutama panca indera. Karena bila siswa sakit akan mempengaruhi konsentrasi belajarnya. Ada juga faktor psikologis, berhubungan dengan aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar, seperti emosional masing-masing individu. Selanjutnya ada faktor eksternal, atau faktor yang berasal dari luar individu. Terdiri dari faktor sosial yang berasal dari manusia di sekitar individu, seperti orang tua, mengikuti pola asuh orang tua dan anggota keluarga. Faktor sekolah meliputi interaksi dan kondisi anak di sekolah, baik dengan teman sebaya, fasilitas sekolah, dan guru, serta upaya guru dalam membelajarkan siswa. Mulai dengan bagaimana cara guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, dengan menguasai materi, metode penyampaian yang menarik, dan lain-lain. Lalu ada faktor non-sosial, yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar individu, meliputi fasilitas belajar, yaitu sarana dan prasarana, waktu seperti pagi, siang, atau malam, dan keadaan udara seperti cuaca panas atau cuaca dingin. Baik teman-teman, selanjutnya ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Pertama, kalian bisa membuat agenda belajar atau jadwal belajar. Kamu akan tahu waktu belajar kamu sehingga kegiatan lain pun tidak akan terganggu. Kedua, tentukan gaya belajar yang menurut kalian nyaman. Apakah kamu termasuk belajar visual, yaitu dengan cara melihat dan mengamati, atau dengan auditori, yaitu melalui pendengaran, atau mungkin juga dengan kinestetik dan taktil. Yang ketiga, carilah tempat atau suasana yang nyaman untuk kalian belajar. Lalu, penting juga untuk fokus dengan menunda hal-hal yang mengganggu belajar. Selanjutnya, istirahat. Penting loh teman-teman untuk mengistirahatkan tubuh sejenak. Misalnya merenggangkan badan tubuh sejenak, ataupun bisa juga dengan mencari udara segar serta makan makanan ringan. Oke teman-teman, itu dia informasi mengenai cara meningkatkan motivasi belajar di masa pandemi COVID-19. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Dan jangan lupa terapkan di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.